Emas, sebuah kata yang menggema sepanjang sejarah, penuh dengan kekuatan, keinginan, dan impian. Sejak peradaban dimulai, manusia telah terpikat oleh kilaunya yang hangat dan nilainya yang abadi. Dari para firaun Mesir kuno hingga para conquistador dunia baru, pencarian emas telah membentuk kerajaan dan memicu imajinasi. Di Indonesia juga, kisah emas terkait erat dengan masa lalu bangsa. Nusantara, yang diberkahi dengan sumber daya alam yang melimpah, telah lama menjadi sumber logam mulia, menarik pedagang dan penjajah. Salah satu kisah penemuan emas, terungkap tidak jauh dari kota metropolitan Jakarta yang ramai. Di wilayah tempat bisikan harta terpendam telah beredar selama beberapa generasi. Ini adalah kisah Cikotok, nama yang selamanya terukir dalam sejarah Indonesia sebagai lokasi demam emas yang memikat bangsa. Kisah kita membawa kita kembali ke akhir abad ke-19, selama puncak pemerintahan kolonial Belanda di Hindia Belanda. Belanda, yang selalu ingin mengeksploitasi kekayaan koloninya, telah lama mendengar desas-desus tentang deposit emas di daerah pegunungan di selatan Batavia, yang sekarang bernama Jakarta. Bisikan ini bukan hanya cerita rakyat. Penambang lokal selama berabad-abad telah mengekstraksi sejumlah kecil emas dari endapan aluvial di sungai dan aliran air yang berkelok-kelok melalui lembah yang rimbun. Belanda, yang dipersenjatai dengan teknik penambangan canggih mereka, bertekad untuk mengungkap sumber emas ini, percaya bahwa sebuah tambang induk tersembunyi di bawah permukaan bumi. Potensi hadiahnya sangat besar. Penemuan emas yang signifikan tidak hanya akan memperkuat kas perusahaan Hindia Timur Belanda, tetapi juga memperkuat cengkeraman mereka di Nusantara. Pencarian emas di perbukitan Jawa Barat merupakan keharusan strategis sekaligus finansial. Titik balik terjadi pada tahun 1906 ketika seorang ahli geologi Belanda muda bernama F.F. Openoord ditugaskan untuk menyelidiki potensi emas di wilayah tersebut. Openoord, yang dikenal karena pendekatannya yang cermat dan mata yang tajam terhadap detail, memulai serangkaian ekspedisi ke medan yang berat. Dia dengan susah payah mempelajari formasi geologi, menganalisis sampel mineral, dan mewawancarai penambang lokal. Usahanya dihargai ketika dia mengidentifikasi tanda-tanda yang menjanjikan dari deposit emas yang signifikan di dekat desa Cikotok, yang terletak di tengah perbukitan yang hijau. Temuan Openoord memicu banyak aktivitas. Pemerintah kolonial Belanda merasakan peluang emas, tidak membuang waktu untuk menugaskan operasi eksplorasi dan penambangan skala penuh. Sebuah tim insinyur dan buruh turun ke Cikotok. Kedatangan mereka disambut dengan campuran rasa ingin tahu dan ketakutan oleh penduduk setempat. Bagian 4. Zaman keemasan untuk Hindia Belanda. Tahun-tahun berikutnya menyaksikan transformasi Cikotok dari desa yang sepi menjadi kota pertambangan yang ramai. Udara bergema dengan dentang beliung, gemuruh gerobak tambang, dan teriakan para pekerja. Lubang-lubang yang dalam digali ke dalam bumi, memperlihatkan urat-urat emas yang berkilauan di bawah cahaya lampu minyak. Skala operasinya mengesankan. Pada tahun 1920-an, tambang emas Cikotok telah menjadi salah satu yang terbesar dan paling produktif di Asia Tenggara. Ribuan ton biji diekstraksi dari bumi setiap tahun, menghasilkan aliran emas yang stabil, yang mengalir ke kas perusahaan Hindia Timur Belanda. Dampak ekonomi dari tambang emas Cikotok sangat besar. Masuknya kekayaan mendorong pengembangan infrastruktur, meningkatkan perdagangan, dan menciptakan peluang kerja bagi ribuan orang Indonesia, meskipun seringnya dalam kondisi yang sulit dan berbiaya. Demam emas bagaimanapun datang dengan biaya. Bagian 5. Warisan Cikotok. Dampak lingkungan dari operasi penambangan sangat signifikan. Sebagian besar hutan ditebang untuk memberi jalan bagi tambang dan pabrik pengolahan, sementara pembuangan limbah tambang ke sungai dan aliran air mencemari pasokan air, berdampak pada masyarakat lokal dan ekosistem. Selain itu,
struktur sosial wilayah tersebut terbebani oleh masuknya pekerja migran dan kesenjangan yang semakin besar antara pemilik tambang yang kaya dan penduduk setempat. Demam emas Cikotok, meskipun merupakan periode kemakmuran ekonomi, juga memperlihatkan sifat eksploitatif kolonialisme dan ketidakpeduliannya terhadap kesejahteraan masyarakat adat. Terlepas dari tantangan-tantangan ini, tambang emas Cikotok meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam sejarah Indonesia. Ini berfungsi sebagai tempat pelatihan bagi generasi baru insinyur dan ahli geologi Indonesia. Banyak di antaranya kemudian memainkan peran penting dalam mengembangkan industri pertambangan negara setelah kemerdekaan. Bagian 6, dari kontrol kolonial hingga kemerdekaan Indonesia. Perang Dunia Kedua tiba-tiba menghentikan penambangan emas di Cikotok. Pasukan pendudukan Jepang yang ingin mengamankan sumber daya untuk upaya perang mereka mengambil alih tambang tersebut. Namun, mereka kekurangan keahlian dan sumber daya untuk mempertahankan produksi pada tingkat sebelumnya. Kota yang pernah berkembang jatuh ke dalam kerusakan, infrastrukturnya runtuh di bawah beban kelalaian. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, tambang emas Cikotok dinasionalisasi dan ditempatkan di bawah kendali pemerintah Indonesia. Upaya dilakukan untuk menghidupkan kembali produksi, tetapi tambang tersebut tidak pernah mendapatkan kembali kejayaannya. Zaman keemasan Cikotok telah berlalu. Tambang emas Cikotok akhirnya berhenti beroperasi pada akhir abad ke-20. Cadangannya habis setelah dieksploitasi selama beberapa dekade. Saat ini, situs tersebut berdiri sebagai pengingat masa lalu kolonial Indonesia yang kompleks dan daya pikat emas yang abadi. Bagian 7, Fajar Emas Papua. Sementara kisah Cikotok mungkin telah berakhir, kisah penambangan emas di Indonesia terus berlanjut. Menyusul penemuan deposit emas dan tembaga yang sangat besar di Papua pada tahun 1960-an, fokus industri pertambangan Indonesia bergeser ke timur. Tambang Grasberg, yang terletak di dataran tinggi terpencil Papua, adalah salah satu tambang emas terbesar di dunia. Mengerdilkan Cikotok baik dalam skala maupun hasil. Dioperasikan oleh Freeport-McMoRan, raksasa pertambangan Amerika. Grasberg telah menjadi sumber kekayaan dan kontroversi yang sangat besar, menimbulkan kekhawatiran tentang degradasi lingkungan, pelanggaran hak asasi manusia, dan distribusi keuntungan. Kisah emas di Indonesia adalah mikrokosmos dari perjalanan bangsa, yang mencerminkan masa lalu kolonialnya, perjuangannya untuk kemerdekaan, dan upaya berkelanjutannya untuk menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Saat Indonesia melihat ke masa depan, pelajaran yang dipetik dari Cikotok dan Grasberg berfungsi sebagai pengingat pentingnya pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab, dan kebutuhan untuk memastikan bahwa manfaat pertambangan dibagi secara adil di antara semua orang Indonesia.